Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Pointing Parity yang dibuat oleh Dead Jokes. Dan ini adalah Sudoku yang menggabungkan dua unsur yang berbeda ya. Salah satunya berhubungan tentang parity, ganjil dan genap, dan salah satunya lagi berhubungan tentang penjumlahan. Dan biasanya kalau dua hal ini digabungkan dalam Sudoku, biasanya bisa menimbulkan interaksi yang lumayan menarik banget. Jadi saya cukup menantikan banget untuk melihat logika seperti apa yang ada di puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan konsep Sudoku berlaku. Kemudian untuk same parity lines, angka pada garis merupakan angka dengan parity ganjil atau genap yang sama. Jadi seluruh garis di sini dia harus berisi antara dia berisi semuanya ganjil atau semuanya berisi genap. Jadi angkanya harus ganjil semua atau genap semua. Kemudian untuk peraturan arrow, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Misalkan ini adalah 8, maka seluruh angka panahnya harus berjumlah 8. Tapi nggak ada masalah ketika angkanya itu berulang. Oke, mari kita langsung saja restart timernya untuk puzzle hari ini dan mulai bermain puzzlenya. Dan ya, karena ini berhubungan tentang parity ya, ganjil atau genap. Jadi mungkin lumayan berguna banget kalau kita melakukan coloring juga sih nantinya. Bakal menjadi coloring puzzle sedikit mungkin di puzzle ini juga. Oke, dan ya, karena karena kita hanya punya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3 kali 3 itu kan pasti bakal ada angka 1 sampai 9 tepat satu kali. Dan berarti komposisinya itu adalah kita punya 5 angka ganjil dan 4 angka genap. Jadi kita tahu komposisi dalam setiap baris, kolom, dan box. Jadi kalau misalkan kita warnakan ini dengan suatu warna, misalkan saja warna orange di sini nggak mungkin orange lagi lah ya. Karena kalau ini merupakan orange, ini merupakan 6, 6 angka yang harus dipilih dari parity yang sama. Padahal kita tahu bakal hanya ada 5 angka ganjil dan 4 angka genap saja. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti ini merupakan warna yang berkebalikannya. Misalkan saja warna biru di sini. Dan logika yang sama kalau ini biru, ini bakal terlalu banyak di box ini. Makanya ini menjadi orange sekarang. Oke. Hmm, berarti di baris ini kita sudah punya 3 ganjil dan 3 genap ya totalnya di seluruh petak ini. Berarti kita tersisa 2 ganjil dan satu genap lagi di seluruh petak ini. Hmm, ya. Oke, 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 oke. Kita warnakan dulu untuk petak-petak ini ya. Kita misalkan aja warna kuning dulu. Apapun kuning nantinya, kalau misalkan dia merupakan ganjil atau genap, itu akan selalu mengambil gimana ya cara jelasinnya? Mengambil seluruh eh, kuota untuk ganjil dan genap yang ada di box ini. Karena kita tahu di seluruh petak ini tadi berisi 2 ganjil dan satu genap, tepat 2 ganjil dan satu genap. Kalau ini merupakan ganjil, maka kita sudah menempatkan 5 angka ganjil di seluruh petak ini. Dan kalau ini merupakan angka genap, kita sudah menempatkan seluruh angka genap di seluruh petak ini. Ada 3 di sini dan ada satu di sini. Kita sudah menempatkan 4-4-nya. Maka intinya adalah seluruh petak ini harus dipilih dari parity yang berbeda dari kuning. Karena kalau ini ganjil, sudah ada ganjil semua, maka ini menjadi angka genap. Kalau ini adalah genap, sudah ada angka genap semua, ini menjadi angka ganjil. Makanya adalah parity yang berkebalikan dari warna kuning. Tapi di 3 petak ini kalau berisi yang sama, dia nggak mungkin orange atau akan terlalu banyak orange di seluruh baris ini. Wow, oke. Okay. Dia menjadi biru dan ini merupakan yang berkebalikan. Ini merupakan yang orange. Hmm. Dan harusnya kita punya logika yang sama nggak sih di baris ini lagi ya? Karena di box ini dia sudah ada 2 ganjil dan satu genap di sini. Di box ini masih butuh 2 ganjil dan satu genap. Dengan logika yang sama, ini akan menempatkan seluruh orange ya di yang ada di baris ini. Kalau orange merupakan ganjil, sudah ada ganjil semua. Dan kalau orange merupakan genap, sudah ada genap semua. Maka ini merupakan yang berkebalikannya, warna biru. Dan bentar.
Berarti kita punya logika yang sama ya. Cuman kalau di sini kita bisa menyelesaikannya malah. Karena di box ini sudah ada tiga ganjil dan tiga genap. Kita butuh dua ganjil dan satu genap. Dan hanya bisa ganjil di sini dong supaya bisa ini merupakan yang dua angka dengan parity yang sama. Maka ini merupakan ganjil dan ini merupakan genap dan mungkin saya tetap warnakan seperti biasa ya. Ganjil saya warnakan dengan hijau dan ungu saya warnakan dengan untuk angka genap. Oke. Sini dua ganjil dan satu genap ya. Hmm. Iya, ini ada logika yang udah mulai tentang penjumlahannya ya di sini. Karena dua petak ini, apapun kemungkinannya, petak ini akan selalu genap nggak sih? Karena kalau ini adalah angka ganjil, supaya bisa menghasilkan angka ganjil, ini harus ganjil plus genap. Supaya bisa menghasilkan jumlahnya ganjil ya. Dua petak ini berjumlah sama dengan petak ini. Kalau ini adalah genap, maka dia harus genap plus genap supaya bisa menghasilkan genap. Jadi ini bakal selalu genap apapun orange nanti. Dan di baris ini kita tahu masih butuh dua ganjil dan satu genap, maka ini menjadi yang ganjilnya, ini menjadi genapnya. Oke, langsung dapat beberapa warna di sini yang kita bisa tempatkan. Nice. Salah satu petak ini harus berisi angka genap, ya kan? Karena ini salah satunya harus ganjil dan salah satunya harus genap, orange dan biru. Maka kita sudah menempatkan dua angka genap di sini ya. Kalau ini merupakan angka genap, maka kita punya terlalu banyak angka genap. Satu, dua, tiga, empat, dan salah satunya lagi harus di sini. Itu sudah melebihi jumlah kuota 4. Maka ini merupakan yang ganjil. Harusnya, iya di sini masih bisa kita selesaikan juga ya. Karena sudah ada satu angka ganjil di sini, kita sudah menempatkan 4 ganjil. Kalau ini ganjil, kita bakal punya 6 sekarang. Kita butuh terlalu banyak. Maka ini merupakan yang genap, yang menjadi genap sekarang. Oke, di sini kalau genap bakal terlalu banyak di barisnya. Ini menjadi ganjil. Wah, seru banget sih ini untuk melakukan coloringnya. Di sini kalau genap, kita punya 5 genap. Ini harus ganjil. Oke. Hmm, ganjil genap. Salah satu petak ini harus berisi angka genap nggak sih? Karena kalau kalau misalkan ini semuanya merupakan ganjil, ganjil plus ganjil itu bukan merupakan jumlah ganjil ya. Jadi minimal salah satu petak ini harus berisi angka genap. Tapi berarti kita sudah memenuhi semua angka genap di box ini. Ada satu, dua, tiga, empat di sini, maka sisanya merupakan angka ganjil. Wow, oke. Di sini kita masih fokus pada parity-nya dulu ya. Tapi sangat menarik banget sih. Cuman di sini beda ya, karena kita sudah menempatkan angka genap di sini, tapi kita nggak punya hal yang sama untuk kolom ini. Oke. Salah satu petak ini harus berisi angka genap ya. Kalau ini genap, masih masih oke ya. Ganjil, ganjil plus genap akan menjadi ganjil. Kalau ini ganjil, ganjil plus ganjil akan menjadi genap. Jadi masih oke untuk petak tersebut. Hmm, iya lumayan menarik ya di sini ya. Ganjil. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan nggak sih? Ini, hmm, nggak. Kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih jauh lagi. Kayaknya kita bisa tahu bahwa seluruh petak ini merupakan angka ganjil deh. Dan ini merupakan genap. Karena di sini bakal ada satu ganjil, dua ganjil dan satu genap. Maka kita tersisa tiga ganjil dan tiga genap lagi di seluruh petak ini. Ini merupakan parity yang sama, maka kalau ini merupakan tiga ganjil, kita masih butuh menempatkan tiga genap di sini. Kalau ini merupakan eh, tiga genap, kita masih butuh menempatkan tiga ganjil lagi di sini. Maka ini merupakan parity yang berbeda. Dan kalau ini merupakan parity yang berbeda, kita lihat garisnya, dia harus memiliki parity yang sama semua, dan ada 5 warna yang sama dalam box ini. Maka kita tahu itu merupakan angka yang ganjil. Wow, nice, nice, luar biasa banget. Berarti kita tahu ini merupakan parity yang berbeda tadi, ini merupakan yang genap sekarang. Sudah ada 5 ganjil di box ini, maka sisanya menjadi genap. 5 ganjil di baris ini menjadi genap, dan boxnya bisa kita selesaikan.
Uh, Puzzle yang luar biasa banget kalau menurut saya. Oke, dan di sini kita masih butuh satu genap ya, dan kayaknya sudah pasti oke deh. Oh enggak, di baris ini aja. Di baris ini kita masih butuh menempatkan 4 genap. Ini semua menjadi angka genap sekarang. Dan apapun penempatan angka genapnya di sini kayak masih oke deh. Karena genap di sini akan menjumlahkan ganjil plus ganjil. Dan itu menghasilkan angka ganjil, angka genap. Kalau ganjil plus genap di sini akan menghasilkan ganjil. Jadi kayak nggak ada masalah untuk penempatan angka genap di sini. Cuman di boxin, di barisin, di kolom ini sudah ada satu, dua, tiga, empat genap di sini, maka saya menjadi angka ganjil. Hmm. Genap, ganjil plus genap masih menghasilkan angka yang ganjil. Maka supaya bisa menghasilkan angka genap, harus ganjil di sini supaya bisa hasilnya adalah genap. Oke, satu, dua. Apakah ada lagi yang sudah pasti oke untuk parity-nya? Kalau di kolom ini kita sudah punya satu, dua, tiga, empat ganjil ya, maka ada satu ganjil di sini. Ya kayaknya satu ganjil dan dua genap, dan di kolom ini pun juga sama, satu, dua, tiga, empat, satu ganjil dan dua genap. Cuman kita mungkin belum tahu tentang hal itu. Hmm, atau mungkin sekarang sudah mulai kita harus melihat penjumlahannya kali ya untuk mulai menempatkan angka-angkanya penjumlahannya. Cuman gimana caranya kita mau bisa mulainya? Oke, di sini dua angka di sini menjumlahkan minimal satu tambah 3. Dan di sini karena merupakan angka genap minimal adalah 2. Maka petak ini harus minimal 6. Dan karena ini merupakan angka genap, maka dia hanya bisa 6 atau 8. Ya, kalau nggak ada angka, ya ini hanya bisa 135 lah ya. Kalau misalkan dia adalah satu tambah 7 seminimal mungkin, kalau ada 7 di sini, sudah melebihi jumlah 8. Satu tambah 7 tambah 2 minimal banget merupakan 10. Maka dia hanya bisa dipilih dari 135. Dan kalau nggak ada angka 1, minimal banget 3 tambah 5 tambah 2 lagi, melebihi jumlah maksimal di sini. Maka harus ada angka 1 di sini. Antara 13 atau 15 di sini, dan ini bisa 2 atau 4 kayaknya. Kalau 6 bakal terlalu banyak ya. Satu tambah 3 tambah 6 itu merupakan minimal 10. Karena hanya bisa 2 atau 4. Enggak, ini lumayan menarik. Karena petak ini juga merupakan minimal 6 nggak sih? Karena kalau dia nggak mungkin 2 lah ya, karena minimal banget ini merupakan satu tambah 2. Jadi seminimal mungkin ini merupakan jumlahnya 3. Berarti ini adalah 4, 6, atau 8 karena merupakan angka genap. Tapi kalau dia merupakan 4, cara untuk mendapatkan penjumlahan di sini harus seminimal mungkin ya, yaitu satu tambah 2 tambah satu di sini. Ini minimal banget merupakan dua angka yang berbeda, maka harus 1 tambah 2 dan merupakan satu di sini supaya mendapatkan jumlah 4. Tapi ada satu di sini membuatnya jadi 1 dan 2, dan sekarang satu di sini mengeliminasi adanya satu di sini, dan itu kan nggak mungkin. Jadi intinya adalah karena kita hanya bisa menempatkan angka satu sekali doang di sini ya, atau enggak kalau dia ada dua dia akan mengeliminasi satu di sini. Maka ini tidak bisa berisi angka 4 lagi. Dia harus 6 atau 8. Oke. Dan kita punya 6 dan 8 pair. Nggak tahu sih ini membantu atau enggak ya. Hmm. Oke. 6 dan 8. Sebenarnya kalau misalkan di arrow ya, itu kebanyakan tuh menggunakan gabungan dari penjumlahan sih untuk beberapa logikanya. Cuman gimana caranya kita bisa mendapatkan hal itu di sini? Dapat. Hmm. Yes. Wow. Oke. Ini logika yang brilian lagi di puzzle ini.
kita harus melihatnya dari jumlah minimal seluruh arrow di sini. Karena ini merupakan 4 angka yang berbeda, maka seminimal-minimalnya dia menjumlahkan 10. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Dan dua petak ini karena merupakan angka ganjil, seminimal-minimalnya menjumlahkan 1 tambah 3, yaitu berjumlah 4. Dan itu merupakan jumlah 14 yang harus kita dapatkan di sini. Maka harus seminimal mungkin 1 tambah 3 berjumlah 4, dan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 di sini supaya bisa berjumlah 14. Wow, nice, 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 nice. Maka ini bukan 5 lagi, sehingga menjadi 1 3 pair. Oke, berarti ya, ini merupakan satu ganjil dan satu genap yang berbeda ya. Karena kita butuh 1, 2, 3, 4 adalah dua ganjil dan dua genap. Maka ini merupakan parity yang berbeda sehingga ini menjadi biru. Oke, 1 3 pair di sini. Tapi kita belum bisa menentukan angka pada petak ini ya sayangnya. Karena 1 tambah 3 dia masih bisa tambah 2 di sini untuk berjumlah 6, atau tambah 4 di sini berjumlah 8. Tapi sudah ada 1, 2, 3, 4 di kolom ini. Maka yang tersisa harus 5 atau lebih. Berarti petak ini merupakan angka 5 atau lebih. 5, 6, 7, 8. Dan ini minimal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nice. Dan di baris ini kita tahu angka 2 dan angka 4-nya yang merupakan angka genap hanya bisa di sini. Maka ini bukan 2 atau 4 lagi sehingga menjadi ganjil. Nice. 1 atau 3. Dan ini menjumlahkan minimal 6. 6, 7, 8, 9. Cuman sayangnya kita masih belum tahu ya yang mana yang merupakan angka genap. Hmm. Hmm. Yang cukup menariknya adalah genap di sini. Di box ini dia hanya bisa muncul di salah satu petak ini. Hmm. Karena di petak ini nggak mungkin muncul di barisnya, maka dia harus muncul di salah satu petak ini. Tapi kayaknya belum mengeliminasi apapun deh kayaknya. Kalau ini merupakan angka 6, berarti ini menjadi angka 6. Nggak ada masalah kayaknya deh untuk hal tersebut. Oke. Ini kita sudah mendapatkan beberapa parity, cuman gimana caranya kita bisa mendapatkan parity yang lebih lanjut? Kayak biru dan orange ini kita masih belum selesaikan ya di sini. Ganjil genap. Petak ini bukan 2, bukan 6 atau 8 lah ya. Karena seminimal-minimalnya di sini tidak mungkin 1 dan 3 lagi. Maka seminimal-minimalnya menjumlahkan 2 dan 4. Maka petak ini maksimal adalah 3 ya angkanya. Karena oh ya, berarti ini merupakan angka 2 saja. Oke, di sini lanjutannya. Karena ini minimal 6, maka di sini maksimal 3 ya. 1 2 3. Kalau dia 4, dia melebihi jumlahnya. 6 tambah 4 sudah mendapatkan 10 di sini. Maka dia hanya bisa 1 2 3, dan karena dia merupakan angka genap, dia hanya bisa berisi angka 2. Nice. 2 di sini membuatnya menjadi 4, dan sekarang kita tahu ini merupakan 1 tambah 3 tambah 4 berjumlah 8. Nice. Luar biasa. Baris ini masih butuh 6. Ini bukan 6 lagi sekarang. Dan kita tahu bakal ada 8 di sini ya. Kalau ini 8, maka dia hanya bisa 8 tambah 1 supaya bisa berjumlah 9. Atau petak ini merupakan angka 8. Makanya hanya bisa 8 atau 9. Oke. 8 1 9 atau 8 di sini 8 3 6 nggak mungkin ya. Oh, ini nggak mungkin 3 lah ya berarti. Karena kalau ini 3, kalau ini 8, nggak ada yang bisa. 8 3 5 ya masih mungkin di sini. 8 1 9 atau 8 di sini 1 7 atau 3 5. Ya, jadi kayaknya masih ada beberapa kemungkinan di situ. Cuman mungkin kita lihat yang lain dulu. 8 buatnya menjadi 6 sekarang.
Berarti ini bukan 4 lagi. 1, 2, 3. Ya, ini bakal menjadi angka 1, 2, 3 yang beda semua sih. Supaya bisa berjumlah 6. Karena salah satu petak ini akan berisi 2 ya di kolomnya. Maka kalau ditemani dengan angka 1, kita butuh 3 di sini. Kalau ini merupakan 2 dan 3, kita butuh 1 di sini. Jadi ini bakal beda semua angkanya. Cuman mungkin kita belum tahu yang mana. Oke. Berarti di sini menjumlahkan minimal, ya ini berarti 9 lah ya. Karena tadi minimal 2 tambah 4 tambah 2 yang berjumlah minimal 8, makanya bisa 8 atau 9, dan karena merupakan ganjil hanya bisa berisi angka 9. 2, kita butuh 7 di sini, nggak mungkin 1, 6, nggak mungkin 3, 4, maka dia harus 25, dan ada angka 2 di sini. Nice. Ini menjadi genap, ini menjadi ganjil. Oke. 2. Berarti di panah ini dia tidak mungkin menggunakan angka 2. Menarik gak? Dan petak ini juga maksimal merupakan angka 8 ya. Seminimal-minimalnya di sini menjumlahkan 1 tambah 3. Karena nggak mungkin berisi angka 2. Maksimal banget 4 di sini ya. Berarti karena ini maksimal 8, semaksimal mungkin di sini merupakan angka 4. Kalau misalkan 5 akan melebihi jumlah 8 di sini. Makanya yang bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4. Oke. Dan ini tidak bisa berisi angka 2 lagi. 1 tambah 3 tambah 1 itu merupakan 5. Makanya hanya bisa 5, 6, 7, atau 8. Nggak mungkin 6 oleh Sudoku. Oke, 5, 7. Tapi balik lagi nggak sih? Ini ada logika yang sama yang kita dapatkan di panah ini dan berulang lagi di kedua panah ini ya. Karena adanya angka 9 yang mengeliminasi petak ini, kita bisa mendapatkan logika minimum dan maksimum lagi. Wow. Oke, ini logika yang sangat brilian sekali. Ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini. Karena maksimal di sini merupakan jumlahnya 14, maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan panah-panah di sini. Seminimal-minimal mungkin ini merupakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 yang berjumlah 10. Maka jumlah dari dua petak ini maksimal merupakan 4 jumlahnya. Kalau dia merupakan angka genap, seminimal-minimalnya, karena ini berisi parity yang sama semua ya, seminimal-minimalnya menjumlahkan 2 tambah 4. Dan itu sudah melebihi jumlah maksimal kita. 10 tambah 6 berjumlah 16, minimal banget. Dan itu kan nggak melebihi jumlah maksimal kita 14. Maka ini orange sekarang kita tahu dia merupakan angka ganjil dan harus seminimal mungkin di sini 1 tambah 3 supaya bisa menjumlahkan 10 tambah 4 berjumlah maksimal 6 tambah 8. Wow, luar biasa sekali. Penggunaan konstruksi parity ganjil genap dan ada logika minimum maksimum di sini. Brilian konstruksinya. Ini merupakan angka genap, maka dia hanya bisa 2. Oke. Dan di sini tadi harus 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Ini 1, 3, 4 sekarang. Oke, 2, 4. Berarti 6 di box ini dia harus di sini. Menjumlahkan 1, 2, 3 berjumlah 7, 8, 9. Nggak mungkin 8, maka ini bukan 2. 1, 3, 8. Ini merupakan 2 dan 4. 6, 8. Oke, 6 di box ini dia hanya bisa di dua tempat ya. Dan dia melihat ke samping, mengeliminasi 6 di sini, 6 mengeliminasi 6 di sini, maka dia harus di sini sekarang. Dan yang tersisa adalah 2 dan 4. Di mana angka 8 di box ini? Di baris ini dia hanya bisa 8 di sini, tapi nggak mungkin 8 di kolomnya, nggak mungkin di panah, atau akan menjumlahkan 9, dan nggak mungkin, maka dia harus di sini. Oke, ada beberapa sudoku juga yang mulai membantu nih di sini. 8, 9, 2, 6, 8. Naked single, 2, 4, 6, lihat ke petak ini, dia hanya bisa 8. Dan kita butuh 24, yang ada 2 di sini untuk membantu. Berarti 6, dia hanya bisa di 2 petak, makanya menjadi angka ganjil, karena sudah melihat semuanya. 4, 8. 6 di box ini dia hanya bisa di 2 tempat.
Berarti di mana angka 6 di kolom ini ya? 6 dia hanya bisa di sini sekarang karena dia merupakan angka genap, nggak mungkin di hijau. Oke. Dan ini merupakan 2 dan 4. 6, 2, 4. Kita masih butuh angka 4 yang belum di kolom ini, di sini. Cuman kita masih belum tahu. Oke. 24, 1, 7, 9. 5, 7, 9. Oke, di mana lagi nih? Panah. Yang saya belum lihat panah di sini dan panah di sini. Ada nggak hal menarik lainnya? 1, 3, 5, 7, 9. Hmm. Seminimal-minimalnya dua petak ini berapa sih? Kita nggak mungkin menggunakan 1 tambah 3 lah ya. Karena kita sudah punya angka 1 dan 3 di sini. Maka seminimal-minimalnya kita hanya bisa menggunakan menggunakan tepat satu dari angka 1 dan 3. 1, 3. Dan kalau nggak ada angka 1 dan 3 itu bakal berjumlah minimal terlalu banyak ya. Kalau nggak ada angka 1 dan 3 minimal banget menjumlahkan 4 tambah 6. Karena nggak mungkin ada angka 2 dan 5 juga. Maka harus ada angka 1 dan 3 di sini. Hmm. Ya, minimal banget 1 tambah 4 lah ya, karena tidak mungkin 1 tambah 3 lagi, atau bakal terlalu banyak 1 dan 3-nya. Kalau 1 tambah 4 masih mungkin dan menjumlahkan minimal 5 di sini. Ini adalah 5 atau lebih, tapi nggak mungkin 5 atau 6. Sebenarnya ada coloring sedikit sih yang bisa kita lakukan ya. Cuman kayak tidak melihat ke arah box ini kalau untuk angka 1 dan 3-nya. Hmm. Mungkin kita coba lihat yang lain dulu kalau gitu. Oh iya, simpel aja angka 4 melihat ke bawah dan mengeliminasi petak ini. Ya, berarti 1 dan 3 di sini membuat petak ini menjadi angka 4 sekarang. Dan ini menjadi ganjil, ini menjadi genap. Kalau ini sudah ada semua angka genapnya, maka menjadi ganjil di sini. Oke, 24. 4 di box ini lumayan menarik ya, dia hanya bisa di satu tempat. 4 mengeliminasi kolomnya, 4 mengeliminasi kolomnya, dan 4 mengeliminasi barisnya. Maka dia hanya bisa di sini. Oke, berarti ini adalah 4 tambah 1 nggak mungkin, atau 5 di sini, maka dia harus 4 tambah 3 berjumlah 7. Wow, puzzle yang sangat keren banget sih kalau menurut saya interaksinya. Benar-benar luar biasa banget. 3 membuat ini menjadi 1, 3. Ini berjumlah 6, maka harus 1 di sini. Mengambil 3, 1. Dan kita sudah selesaikan untuk panah-panah yang di tengah. Luar biasa. 1 dan 3 oleh Sudoku, dia harus di dua petak ini. 5, 8, 9. Oh, 8 ya. 8 mengambil kolomnya, maka dia hanya bisa di sini sekarang. Ini adalah angka genapnya. Ini merupakan angka ganjilnya. 8 di box ini dia hanya bisa di sini. Ini merupakan angka genap dan sudah ada 4 angka genap di barisnya. Oke, kita butuh 2 genap di boxnya. Baris ini butuh genap, box ini butuh ganjil. Dan ini kayaknya harus pakai Sudoku ya untuk menyelesaikannya. 5, 7, 9, 7. Kolom ini masih butuh 5 dan 9 yang ke ganjilnya. Oke, 5, 7, 9. 1, 3. Mungkin kita coba lihat Sudoku. Genap di box ini butuh angka 6. Ini butuh 6 dan 8 dan sudah ada angka 6 di sini masih samping. 2 oleh Sudoku muncul di sini. Ini adalah 4 dan 8. Sini butuh 2, 4, 8. Ini bukan 2. Kayaknya harus lihat dari ganjilnya dulu deh untuk menyelesaikan boxnya. Oh, di box ini butuh angka 7 ya di salah satu petak ini. Maka ini menjadi 6, 7 pair dan menyelesaikan di sini. Ini harus 9, maka harus 6 tambah 3. Menyelesaikan 5, 9. 5, 7 pair di sini. Oke. Baris ini butuh 1. 5, 7 pair.
banyak 57 pair ya. 2, 4, 3, 9. Baris ini butuh angka 9 yang belum. 3 oleh Sudoku dia hanya bisa di sini. 1 oleh Sudoku hanya bisa di sini. Dan tersisa 5 dan 7. Kolom ini butuh 57. Oh, oh wow. Kolom ini yang belum adalah angka 1 dan 3 untuk angka ganjilnya. Tapi karena petak ini menjumlahkan 2 petak ini, maka dia harus 3 tambah 2 tambah 1. 1 tambah 2 berjumlah 3. Nice. 3 baris ke samping, menyelesaikan 1, 3. Panah di sini harus 8, 1, 7. Oke, harusnya tinggal Sudoku lah ya ini. 5, 9, 6, 7 mat ke atas, 7, 6. Dan kita sudah selesaikan untuk parity-nya. 6 di sini, 9 di sini. Ini merupakan angka ganjil. 5, 7, 7 mat ke samping, 5, 7, 5, 7. Oke, 2, 4, 2, 4. Samping 2, 4, 4, 8. 2, 4, 8. Dan tersisa angka ganjil lagi. Kita butuh 5, 3 di sini. 1, 9 di sini dulu. 7, 1, 7. Baris sini butuh 9. 7, 5 yang bisa kita selesaikan. Bisa banget sih ketik 7, 5. 5, 3, 3, 1, 9. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk pointing parity. Dan ya, seperti biasa ya, di ending puzzle ada jokes, ada jokes yang dimasukkan oleh dia di ending message-nya. Dan kalian bisa baca di sini. Dan kalau menurut saya puzzle ini dibuat dengan sangat luar biasa banget ya oleh Dead Jokes. Bisa memasukkan dua unsur yang berbeda, parity dan juga penjumlahan, dan menggabungkannya dengan sangat brilian banget. Kita bisa melakukan coloring, menghitung berapa angka ganjil dan genapnya, dan juga di penjumlahannya tadi saya lumayan suka banget di sini penggunaan minimum maksimum ya untuk penjumlahannya. Benar-benar puzzle yang dikonstruksikan dengan sangat brilian oleh Dead Jokes. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.